pagi hari ini adalah, Pak Ustadz udah tahu temanya tadi? Menjaga kebersihan di tengah-tengah wabah virus corona. Benar. Silahkan langsung aja tausiahnya. Iya. Ini serius nggak ada jemaahnya? Serius. Ustaz, izin ya. Silakan Ustaz. Cuma 4 nih Ustaz. Oh, tumbuh-tumbuhan juga denger kan Ustaz? Siap, alhamdulillah. Tumbuh-tumbuhan denger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Allah itu punya banyak cara buat nunjukin kebesarannya ke kita semua. Kadang lewat musibah, kadang lewat anugerah. Begitulah cara Allah ingin kita sadar bahwa kita ini milik Allah dan suatu saat kembali kepada Allah. Dan saat ini alhamdulillah Allah sedang menunjukkan kebesarannya lewat sesuatu yang membuat kita semua menjadi resah. Betul nggak Bang? Betul. Resah nggak? Resah nggak? Resah. Ini untung nyanyi nggak pakai masker. Nggak bisa nyanyi nanti ya. Dan ternyata ada nasihat yang begitu dahsyat untuk kita semua dari COVID-19. Mungkin selama ini nasihat apapun dari Allah kita nggak pernah ngeh, nggak pernah kita gubris. Tapi Allah mengutus makhluknya yang sangat super halus. Makhluk yang sangat halus ini sedang menasihati hati kita. Dan baru sekarang orang ngeh kalau ternyata wudhu itu benar-benar bisa menjaga kebersihan kita. Betul nggak? Betul. Yang kencang dong teriaknya. Betul. Nah gitu. Anggap aja ada 2000 orang di sini. Jadi coba bayangkan 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana kita menjaga kebersihan dengan proses yang disebut dengan wudu. Wa qala Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Rasulullah mengajarkan kita bagaimana cara sholat, bagaimana yang beliau contohkan langsung. Dan diawali dengan berwudu. 1 hari 1 malam, dari 1400 tahun yang lalu kita diajarkan hidup bersih dengan wudu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Betul nggak Bang? Betul. Nah betul aja udah. Kemudian belum lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Ada duha, ada tahajud. Semua itu diawali dengan wudu. Bahkan orang Islam, kenapa hidupnya sangat bersih? Ada beberapa jenis mandi. Ada mandi sunnah ya nggak? Iya. Sebelum sholat Jumat. Belum lagi mandi junub. Ya. Ente paham nggak mandi junub? Lu manggut-manggut aja biar cepet. Jadi hidup kita bersih. Dan sekarang orang baru sadar dengan kehadiran virus corona. Corona menasihati kita untuk hidup bersih. Lihat, kita diwajibkan cuci tangan dengan cairan antiseptik. Kemudian kita menjaga kebersihan, keluar kita dari rumah, beraktivitas, masuk lagi, menjaga kebersihan lagi. Bahkan sekarang orang berebut untuk membeli semua alat kebersihan. Dan ini membuat kita sadar bahwa ternyata apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru terbukti setelah 1400 tahun. Manusia tidak pernah sadar. Akhirnya makhluk yang super halus yang membuat kita sadar bahwa bersih itu sangat mahal. An-nazafatu minal iman. Jangan ngaku beriman. Jangan ngaku percaya sama Allah kalau hidup belum bersih. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah dalam kesehariannya sangat menjaga kebersihan dengan berwudu. Bahkan Rasulullah mengajarkan semua para sahabat untuk merapikan tempat di mana mereka selesai berkumpul, kemudian mereka sholat berjamaah, dan ini kita lakukan sekarang. Bagaimana fenomena di masjid semua karpet steril dibersihkan. Itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nasihat yang sangat halus dari makhluk yang super halus yang disebut dengan COVID-19 menasehati mata hati kita. Jaga kebersihan. Bukan karena siapa-siapa. Menjaga kebersihan itu karena Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu suka dengan yang indah karena Allah memang zat yang maha indah. Menjaga kebersihan insya Allah ketika niatnya karena Allah itu menjadi amal jariah, menjadi ibadah untuk kita semua. Maka COVID-19 makhluk Tuhan yang diutus ke alam dunia, ke tengah-tengah kita semua untuk menjadi
satu pengingat bahwa ternyata orang muslim itu memang harus hidup dengan segala konsep kebersihan. Kebersihan bukan hanya kebersihan fisik, tapi juga ada yang disebut dengan kebersihan hati, kebersihan spiritual. Mensana in corpore sano. Karena bagaimanapun, kalau tubuh kita sehat, insya Allah pikiran juga sehat, spiritual juga sehat. Itulah apa yang dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering lupa, kita tidak ingat bahwa Rasul sudah mencontohkan kebersihan sepanjang hidup Rasulullah. Rasulullah sepanjang hidupnya sakit hanya 2 kali saja. Tapi kita berkali-kali kita sakit bisa jadi karena kita tidak bisa menjaga kebersihan. Maka inilah saat yang tepat, nasihat yang sudah diberikan oleh makhluk yang super halus yang diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini membuat gaya hidup kita semakin berubah, semakin lebih baik lagi, menjaga kebersihan di rumah dan di segala tempat. Dan ternyata nasihat itu datang bukan dari mana-mana, tapi dari sesuatu yang menurut kita musibah, ternyata di dalamnya ada hadiah untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Ini peringatan atau nasihat dari makhluk Allah yang super halus bernama virus corona untuk mengingatkan kita tentang betapa penting sebuah kebersihan itu ya. Betapa penting arti kebersihan, tidak hanya kebersihan jasmani, tapi juga kebersihan rohani. Selanjutnya, saya akan menghadirkan salah seorang artis nih, bintang tamu kita. Seorang wanita, tepuk tangan untuk Fanny Vanilla. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fanny silakan duduk. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tuh, anaknya ada Fanny Vanilla, ada Bobby Coklat, ada Remeng-remeng. buah-buahan ya. Fanny, lagi sibuk apa sekarang? Sekarang alhamdulillah masih sibuk nyanyi. Nyanyi masih Iya, jalan terus ya. on air. Ngaruh nggak sih lagi efek corona begini? Ngaruh banget. Ngaruh Tapi banget ya. mungkin memang kita semua para entertainer harus istirahat di rumah dulu kali ya. Sebenarnya kayak, aduh semua event di hold gitu. Tapi ya pasti banyak hikmah. Pasti banyak hikmah di balik Insya ini. Allah. Baik. Ngobrol santai. Ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Sama bintang tamu kan gitu ya. Saya udah ngeri aja ngos-ngosan kan orang kalau ciri-ciri corona ngos-ngosan. Bukan nih, nama segmen ya. Fanny boleh ke depan? Ngos-ngosan. Ngos-ngosan, asik nih. Oke, Fanny, apa yang mau di-share sama kita semua? Ada keluhan apa nih, Fanny nih? Silakan. Sebenarnya saya ada keluhan Ustadz. Jadi dari pertama kali saya menstruasi itu menstruasinya itu banyak sekali dan Pertama ini hari pertama atau pertama kali mendapatkan menstruasi? pertama kali mendapatkan Berarti Jadi waktu udah lama. SMP, SD gitu ya? SMP kelas 1. Oke. SMP kelas 1. Iya, SMP kelas 1 dan waktu itu saya anggapnya ini biasa aja gitu kan, tanya sama teman-teman katanya, "Oh iya, ada yang banyak, ada yang sedikit, itu nggak masalah." Tapi yang saya aneh pas waktu saya SMP kelas 2, itu setiap menstruasi perut itu sakit banget. Pokoknya sampai kayak mengganggu aktivitas kayak sekolah gitu kan, belajar gitu, jadi kayak nggak nyaman gitu. Sampai SMP kelas 3, kebetulan waktu itu ujian nasional dan kebetulan orang tua saya divorce gitu. Jadi ya kayak Allah. nggak tahu itu karena saya stres banyak pikiran atau gimana, saya dirawat di rumah sakit karena pendarahan. Itu kelas berapa? Kelas 3 3 SMP. Oke. Jadi dirawat di rumah sakit karena jadi mens itu kan biasanya setahu saya itu normalnya sekitar maksimal 7 hari gitu Iya. Ustadz. Tapi saya sebulan itu full dan itu banyak banget. Mohon maaf sampai saya pakai celana apa tuh sampai darahnya sampai keluar-keluar gitu. Terus kuliah sekitar semester 5 tahun 2017 itu waktunya lagi puasa. Saya tiba-tiba perut sebelah kiri dan kanan saya itu sakit banget. Saya kira apakah mungkin ini karena puasa saya kurang minum gitu kan, perutnya sakit gitu. Ternyata setelah saya ke kamar mandi ternyata saya menstruasi dan itu masih sakit banget Ustadz sampai 2 hari, 3 hari akhirnya saya memutuskan untuk USG. Dicek, oh iya. Ya, dicek
dan ternyata saya ada kista